Gimana Pak? Pesan itu kan terminal print. Boleh, bentar. Kita pesan di pos bayar. Siap. Oke. Kelihatan Bapak dan Ibu? Izin Pak, kelihatan Pak, tapi salah pilih mode Pak ya. Sebentar Pak. Bentar ya Bapak dulu. Ini karena orang pengakun ini Bapak dan Ibu jadi Oke Bapak dan Ibu, kelihatan? Halo Bapak dan Ibu? Izin Bapak, silakan Pak. Sudah kelihatan. Ibu tuh mau kita lagi Zoom, maaf. Oke, Bapak dan Ibu, kita mulai ya. Yang pertama, saya perkenalkan dulu. Saya kebetulan dipercayakan sebagai fasil di kelas Bapak dan Ibu 09. Saya MP Dul Senyawi, guru sama seperti Bapak dan Ibu. Kebetulan bertugas di SMA Negeri 2 Ambon. Nanti sebentar dalam pembukaan kita sedikit melakukan waktu untuk kita saling berkenalan, hanya kurang lebih 1-5 menit. Yang akan kita bahas Bapak dan Ibu adalah refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kita gunakan sebagai cara untuk kita berdiskusi, dan yang kita diskusikan adalah bagaimana pikiran-pikiran kritis dari Ki Hajar Dewantara terhadap tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Perkenalkan Bapak dan Ibu, ini identitas modul kita yang sebenarnya nanti kita bahas lebih jauh ke depan. Termasuk nanti kita vikon juga di ruang kolaborasi. Masih yang sama, membahas tentang bagaimana pikiran-pikiran reflektif kritis dari Ki Hajar Dewantara
yang akan kita gunakan sebagai seorang guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, masih di paket modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Kemudian modul 1.1, itu kita berefleksi tentang filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi belajar kita adalah forum diskusi 2JP 90 menit Bapak dan Ibu. Kompetensi yang kita harapkan adalah Bapak Ibu mampu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan refleksi diri dan didokumentasikan secara reguler, mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid atau peserta didik. Ini agenda kita Bapak dan Ibu. 90 menit ke depan kita akan berefleksi kritis 30 menit. Kemudian kita ada di forum diskusi dan tanya jawab 20 menit. Kemudian refleksi dan umpan balik 10 menit. Dan terakhir penutup. Kurang lebih 5 menit. Bapak dan Ibu, ini agenda kita. Kita nanti sepakati betul waktunya agar 90 menit ke depan, paling tidak jam 16 lewat 10 menit, itu kita udah selesai. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sedikit berpantun Bapak dan Ibu. Pergi ke kota beli cemilan. Sambil hilangkan banyak beban. Marilah kita saling kenalan. Cakep. Keakraban. Cakep. Bapak dan Ibu, itu adalah sedikit pantun yang akan kita lakukan sehingga kita bisa saling mengenal lebih lanjut. Oke Bapak dan Ibu, sekali lagi, adakah yang bisa bersambung pantunnya? Silakan dulu. Bapak dan Ibu silakan. Pergi ke kota beli cemilan sambil hilangkan banyak beban. Marilah kita saling kenalan demi menjalin keakraban. Itu pantun dari saya sih. Adakah Bapak Ibu yang mau juga berpantun? Nama saja Pak pantun bersambung Bapak dan Ibu. Silakan, ada yang mau berpantun? Oh, kalau nggak ada Bapak dan Ibu, kita nanti kenalan berikutnya. Kita lanjut dulu dengan diskusi kita. Pak Muhammad Yusuf mau berpantun, silakan. Kalian kenalan. Tidak Pak, lanjut saja Pak. Sementara jadi Bapak. Oke. Kenalan Bapak dan Ibu, saja Pak. Kita kira Bapak dan Ibu tidak perlu terlalu tegang-tegang begitu, santai aja. Yang jelas kita ada dalam pembelajaran daring ini nanti sampai 6 bulan ke depan. Baik tatap mukanya maupun tidak tatap mukanya. Sinkronus maupun asinkronusnya. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi enggak terlalu tegang. Saya sudah lihat yang di layar saya ini ada Bu Edita Purwanto. Bu Edita, selamat sore. Bu Edita.
Mohon izin Bapak. Enggak apa-apa. Ya, selamat sore. Bapak, selamat sore Kemudian, Bapak. ya. Kemudian ada Ibu Rosa Sasabone. Ibu Rosa, selamat sore. Sore, Pak. Oke. Kemudian ada Pak atau Ibu ini, Ai Royani. Ai Royani. Selamat sore Pak, saya dengan Farah Royani Pak. Ai Royani. Selamat sore. Selamat sore. Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Ibu. Oh. Kemudian ada Ibu Elsie. Ibu Elsie, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Ibu. Sore. Ibu Fatlianti. Ibu Fatli. Iya, selamat sore Pak. Oh, sore. Ibu Francina Nunumete. Selamat sore Pak, ya. Biasa. Semangatnya luar biasa. Senyumnya sangat luar biasa. Senyumnya. Ya. Pak Sors Selano. Pak Sors. Selamat sore Pak. Sore Pak Sors. Pak Sors foto ini memang unyuk-unyuk juga ya. Kemudian Ibu ini ya, Jumira Kadir. Ibu Jumira. Selamat sore. Halo, Pak. Iya. Ibu. Halo Pak. Ya. Selamat sore Bu. Ada baik Bu? Selamat sore Pak. Ya. Yang penting sudah Ibu wajah sah. Haji ketemu Haji senang. Ibu Ria Umarela, Ibu Ria. Selamat sore Ibu Ria. Ibu Ria. Di manakah Ibu Ria? Masih mute, Bu Ria, masih mute. Ibu Ria, ya. Oh iya. Pak, Ibu selamat sore, Rikwanto Pak. masih mute. Oh Ya, iya. sore, Pak. Terima kasih sekali ya. Iya, Pak. Bapak dan Ibu, salam bahagia ya. Sehat selalu. Salam Kita bahagia, Pak. Kita diberi kekuatan untuk tetap ada dalam cara saya itu nanti membersamai Bapak Ibu secara daring. Ya syukur-syukur kalau kita bisa ketemu muka nanti dan itu akan difasilitasi oleh Pak Buri, Pak Hendrik dan Bu Joyce, 3 pengajar praktik yang langsung dengan Bapak Ibu secara luring. Begitu Bapak dan Ibu ya. Oke. Bapak dan Ibu saya kira perkenalan singkatnya demikian. Memang ada yang belum hadir di room ini dan nanti coba dikomunikasikan oleh Bapak dan Ibu PP untuk mungkin bisa hadir saja walaupun itu ada dalam kendaraan, ada di dalam ferry, tetapi yang penting bisa hadir di room kita. Itu maksudnya. Biar tercatat. Gitu ya Pak Buri, Pak Hendri dengan Ibu Joyce. Bantu ya. Siap Pak, siap. Ya. Siap Pak. Oke, Bapak dan Ibu saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dengan Oke. Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran hari ini untuk kita adalah
Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pikirannya Ki Hajar Dewantara, terutama dalam dunia pendidikan. Bapak dan Ibu, ini skenario-nya, skenario pembelajarannya, pembukaan kurang lebih 20 menit tadi sudah, refleksi kritis oleh Bapak dan Ibu. Sehabis ini Bapak dan Ibu, kemudian kita diskusi bersama, dan diskusi ini Bapak dan Ibu kebetulan saya mencoba untuk bagi kita karena kita 15 orang. Nanti 3 Bapak Ibu PP bisa ada di mana saja. Kemudian terakhir kita kembali karena ada 2 bor yang sudah dibuka Bapak dan Ibu. Bapak Ibu nanti dibagi ke dalam 2 bor itu. Kemudian Bapak Ibu diskusi di situ. Kemudian Bapak Ibu akan kembali setelah diskusi selesai. Nah, pada pertemuan kita semua ada di room yang sama, bisa Bapak Ibu membantu melakukan berbagai jawaban sementara atau berbagai pikiran yang di kelompok untuk disampaikan pada kelompok besar. Kemudian setelah itu kita refleksi dan umpan balik, lalu setelah itu kita tutup. Oke Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke refleksi kritis Bapak dan Ibu terhadap pikirannya Ki Hajar Dewantara. Kalau Bapak Ibu sudah baca modul, Bapak Ibu sudah masuk di LMS, sudah membaca, maka pasti Bapak Ibu punya pemikiran tersendiri dari perspektifnya Bapak Ibu tentang pendapatnya, pikirannya Ki Hajar Dewantara khusus di bidang pendidikan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke situ, ini kesepakatan belajar kita. Seluruh kita memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada yang berbicara, maka yang lain bisa mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan yang terakhir mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bapak dan Ibu, ada yang mau tambahkan? Silakan. Kesepakatan kita yang lain dari 6 yang sudah coba saya lakukan ini Bapak dan Ibu. Adakah? Silakan Bapak dan Ibu, kesempatannya. Adakah Bapak dan Ibu? Saya tambah 7. Silakan Bapak dan Ibu. Pak, barangkali saya bisa mencoba menjawabnya, Pak. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang tadi tentang refleksi kritis filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Bu, mohon maaf Bu. Mohon maaf. Kita masih di sini Bu, kesepakatan belajar. Iya Pak. Kita masih di kesepakatan ini. Bapak Ibu, layar saya terlihat ya di layar Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Ya. Terlihat Oke. Pak, terlihat. Ibu Numete, saya masih di sini ingin Bapak Ibu berpendapat apakah kesepakatan belajar yang sudah tertera ini mau ditambahkan atau Terlihat, kita Pak. sepakat kesepakatan belajar kita hari ini seperti ini.
Begitu maksudnya. Ibu Nurmete. Ibu Nurmete, dengar suara saya ya, Ibu Nurmete? Halo, Ibu Nurmete? Iya, terima kasih Pak. Pak, di sini hujan jadi tidak dengar suara jelas Pak. Hujan besar Oh, Pak. oke, Jadi tidak dengar suaranya jelas Pak. Oke, Ya. siap. Oke, terima kasih Oke, Pak Bapak dan atas Ibu. kesempatannya. Ya, sebentar Bu ya. Iya. Kita akan berefleksi tentang pikiran Ki Hajar Dewantara setelah kita sepakati kesepakatan belajar ini dulu Bapak Ibu. Ini kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu, Ya sepakat Pak, dengan ini atau ada yang bertemu? Sepakat Pak, sepakat Pak. suaranya jelas Pak. Suaranya jelas Pak. Hujan besar. Sepakat, Pak. Oke. Oke Pak, saya Bapak dan Ibu mencoba yang lain bisa menjawab. dengar suara saya ya? Walaupun memang kebenarannya agak samar-samar sebab hujannya besar Pak. Bu, Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Bu Nurmete. Bu Nurmete. Saya mencoba menjawab Pak. Menurut pendapat saya, anak itu memiliki kodratnya Pak. Anak memiliki kemampuan masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Sehingga sebagai guru, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak. Kita harus mengikuti kemampuan yang dimiliki oleh anak. Seperti contohnya, seekor burung. Kita tidak bisa memaksakan seekor burung untuk dia harus memanjat. Tetapi burung itu dia punya sayap untuk terbang. Kita tidak bisa memaksakan burung untuk memanjat. Begitu juga dengan anak. Anak punya kemampuan yang tidak bisa kita paksakan. Sehingga guru harus menggali potensi anak, memahami anak, menuntun anak. Supaya dia bisa mengenal lebih dekat anak tersebut dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Untuk itu, pendidikan sekarang ini harus berpusat kepada peserta didik. Guru tidak bisa memaksakan kehendak sesuai keinginan daripada guru. Di samping itu juga, zaman sekarang berbeda dengan zaman yang dulu. Kalau zaman dulu, pendidikan itu hanya sebatas sekali stun saja. Tapi sekarang tidak. Sekarang zaman sudah berbeda. Apalagi ditambah dengan zaman modernisasi sekarang ini. Anak sudah dituntut untuk mengerti dan memahami dunia ICT. Makanya kita harus benar-benar mampu sebagai pengendali dan penuntun pendidikan bagi anak-anak kita di lembaga pendidikan kita. Barangkali itu Pak jawaban daripada saya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ibu Nurmete, terima kasih sudah menyampaikan sedikit pikiran dari pikirannya Pak Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita yang sekarang kita pakai sebagai model. Kiranya kita pakai sebagai model untuk bagaimana kita bertugas atau bertingkah laku dalam membimbing, mendidik, mengarahkan, membina peserta didik. Gitu ya Bapak dan Ibu? Oke Bapak dan Ibu, kita masuk saja. Karena Ibu Nurmete sudah mulai, kita masuk saja Bapak dan Ibu ya. Dan kita hari ini, sebelum kita diskusi bersama ya tentang pikirannya Ki Hajar Dewantara. Kita masuk dari perspektif Bapak dan Ibu pemikiran tentang apa yang Bapak Ibu sudah baca, apa yang Bapak Ibu sudah dengar, apa yang Bapak Ibu sudah lihat. Sebab memang dari pembukaan di tanggal 16 kemarin sampai di tanggal 21 kemarin, itu memang kita diberi ruang untuk, Bapak dan Ibu khususnya ya, diberi ruang untuk bisa masuk di LMS. Baca langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi kita menurut istilah merdeka,
Jadi N-nya itu mulai dari diri, kemudian E-nya eksplorasi konsep. Nah, kita ada pada E-nya. Sebetulnya Bapak Ibu sudah harus mulai dengan diri sendiri, N. Merdeka M itu Bapak dan Ibu. Kata merdeka itu yang kita anut di pendidikan guru penggerak. Jadi setiap langkah kita itu berasal dari kata merdeka itu Bapak dan Ibu. E itu mulai dari diri, E itu eksplorasi konsep, nanti R itu ruang kolaborasi, D itu demonstrasi konseptual, sampai pada A itu aksi nyata kan Bapak dan Ibu ya. Oke Bapak dan Ibu silakan. Saatnya sekarang ruangnya dibuka seperti yang apa yang disampaikan oleh Ibu Nunumete. Bagaimana pikiran-pikiran yang Bapak Ibu punya setelah membaca, mendengar, melihat video, menonton video tentang pikirannya Ki Hajar Dewantara. Kalau tadi Bu Nunumete bilang, anak itu jangan kita biarkan dan kita paksa. Padahal dia punya kompetensi itu hanya sebatas ini aja. Jadi kata Ibu Nunumete betul, jangan jadikan burung itu pintar memanjat. Karena tidak akan bisa dia pintar memanjat. Gitu kan Bapak dan Ibu? Oke, silakan Bapak dan Ibu. Lihat oleh Ibu Nunumete seperti itu. Itu berarti anak menurut Ibu Nunumete bisa kita kembangkan dengan potensi yang ada pada dirinya. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Ibu Sabandar kayaknya. Silakan Ibu. Ya. Saya Oh, Bapak duluan. Bapak Oh, duluan. Pak Muhammad. ya Pak, perkenalan Pak. Pak, nama saya Muhammad Yusuf Pak, tapi saya kesehariannya biasanya dipanggil dengan Cecep Pak. Cecep, ya. Silakan Cecep. Iya Pak. Ya, jadi itu nama akrab saya supaya teman-teman di kelas ini bisa berkolaborasi. Dan pertama-tama beta senang sekali Pak berada di Zoom ini, berada di kelas dari Pak yang begitu energik, Pak yang begitu bersemangat. Lalu ketemu juga semangat lagi Pak. Mudah-mudahan ketemu kelas besok dan seterusnya ketemu akan menjadi pemimpin pembelajaran berkat bimbingan Pak dengan Pak Hendorang. Ketemu berada di ruang ini dan merupakan sebuah kehormatan bisa berpadu dan bisa bersatu ruang dengan bapak-bapak yang memang profesional di bidang ini Pak. Oke Pak, beta mencoba untuk menyampaikan hal yang mungkin terkait dengan mungkin belum terlalu jauh beta menyimak tentang Pak Ki Hajar Dewantara, tapi banyak yang beta baca tentang apa yang beliau tulis, apa yang beliau canangkan pada masa itu ya Pak, pada tahun ya sekitar 19 itu seorang Ki Hajar Dewantara yang waktu itu Indonesia dalam waktu kondisi yang begitu orang bilang masih terbelakang, tapi beliau dengan sebuah ide-ide pokok yang memang brilian Pak, luar biasa. Karena beliau mengatakan bahwa kita starting belajar itu sesuatu yang kita berawal dari rumah juga sebagai tempat basic home basic untuk starting. Kemudian beliau juga memberikan banyak-banyak contoh sehingga pada saat itu banyak juga pribumi, masyarakat pribumi yang ikut banyak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Padahal beliau ini adalah seorang pakar yang memang banyak hal yang beliau berkecimpung di dunia pendidikan. Terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nunumete, memang betul Pak, pendidikan itu tidak bisa kita paksakan untuk kehendak anak Pak, benar. Cuman Pak, yang perlu beta garis bawahi di sini adalah pandangan dan filosofi itu pada waktunya, pada zamannya, ada kadangkala juga harus bertabrakan dengan banyak sekali kondisi di zaman sekarang. Kita kasih contoh Pak, katong tidak bisa memaksakan kehendak kepada anak betul, tetapi katong harus melakukan pengawasan juga Pak. Pengawasan dalam arti bahwa anak itu tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dibiarkan untuk melakukan sesuatu dengan sesuka hati Pak. Dalam arti bahwa kita harus membuat pendampingan,
harus membuat sebuah jurnal untuk pengawasan agar anak tersebut dia dapat terarah, Pak. Artinya terarah. Karena kalau kita terlalu membiarkan dia terlalu dalam kebebasan atau kita terlalu tidak memaksakan kehendaknya, nanti pada waktunya juga anak itu juga merasa bahwa dia lose control begitu, Pak. Mungkin pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu saya sangat tertarik sekali. Cuman untuk zaman yang sekarang ini, untuk zaman yang serba terbuka sekarang ini, kita harus banyak kontrol kepada anak-anak kita sehingga yang disebut dengan kebebasan atau yang disebut dengan merdeka ini artinya merdeka bersyarat. Artinya kita sebagai pembimbing, sebagai guru, kita harus melakukan self control kepada anak-anak supaya mereka juga bisa bereksplor apa yang ada dalam pikiran mereka itu bisa mengembangkan, tetapi tetap dikontrol oleh kita, Pak. Pak mohon maaf di unmute dulu. Speak-nya masih mati. Speaker enggak. Silakan, Pak. Oh iya. Ya. Maaf Pak, tadi di unmute, Pak. Ya. Oh iya, Pak. Iya tadi yang tadi pertama dengar, Pak ya? Dengar. Mungkin sampai di Ibu Nunumete jadi unmute tadi, Pak. Ya, saya yang unmute, Pak. Saya yang matikan. Oh iya. Terkait dengan sanggahan yang tadi, Pak, terkait dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Nunumete, memang benar dalam prospek sekarang ini, Pak, anak tidak bisa dipaksa kehendak itu sepakat, Pak. Anak bisa dikasih kebebasan untuk mengeksplor mengembangkan daya pikir mereka, itu hal yang luar biasa terjadi sekarang, dan kita pembimbing harus diminta untuk banyak pengawasan untuk selalu mengarahkan siswa kepada porsi, kepada di mana dia berada sekarang. Karena Pak, untuk sekarang ini teknologi yang serba canggih ini, Pak, kalau kita guru atau kita pembimbing tidak membuat pengawasan yang ketat, Pak, mohon maaf anak-anak kita nanti bisa-bisa jatuhnya ke jurang, Pak. Karena posisinya kebebasan ini sangat sekali kita hargai, tetapi kebebasan tersyarat. Contoh, Pak, di sekolah saya dulu, Pak, untuk handphone itu kita dulu pakai sistem sita, Pak. Sekarang ini saya kasih biar saja mereka menggunakan handphone, tetapi terbatas, Pak. Menggunakan tapi terbatas. Nah, hal-hal yang kecil-kecil ini harus kita perhatikan sehingga kebebasan itu harus kebebasan yang bersyarat, tidak harus kebebasan, kita tidak melepaskan dengan demikian. Sehingga apa yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah satu hal yang brilian. Kita terus melakukan pengawasan ide-ide beliau itu sehingga pada waktunya kita menjadi seorang pendidik, pengajar, pembimbing adalah menjadi seorang yang bisa mengarahkan anak-anak untuk menjadi yang terbaik. Mungkin sementara itu dulu, Pak. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Ebeng, Kak? Ebeng? Cecep, Pak. Pak Cecep, Pak Pak. Cecep, ya. Cecep, ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Cecep, Bapak dan Ibu. Ya, oke. Pada dasarnya Pak Cecep setuju bahwa anak tidak boleh kita kembangkan potensinya, kembangkan dirinya di luar kemampuan potensinya, di luar kemampuan atau potensinya. Ya. Sepakat. Pak Cecep sepakat. Itu berarti kita semua sepakat ya Bapak dan Ibu bahwa kita dalam mengembangkan potensi atau kemampuan dirinya. Oke, silakan Ibu Rosa. Ibu Rosa silakan. Ya, terima kasih Pak. Iya, menurut saya untuk filsuf pendidikan Indonesia ini menurut Ki Hajar Dewantara, iya jadi siswa itu dalam proses pendidikan kita harus sebagai guru harus menuntun
di mana kita menuntut supaya seorang pendidik itu untuk memfasilitasi, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk menghidupkan potensi atau minat bakat yang sudah ada sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sehingga siswa tersebut dapat mengembangkan minat dan bakat daripada mereka masing-masing. Iya, jadi di sini kodrat alam dan kodrat zaman itu merupakan dasar daripada pendidikan anak, di mana pendidikan anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam, karena seseorang diciptakan oleh Tuhan itu dengan potensi mereka masing-masing. Jadi sebagai seorang pendidik, tugasnya itu menuntun peserta didik supaya potensi dan minat dan bakat daripada siswa itu dikembangkan secara optimal. Selain itu juga ada kodrat zaman, Pak, di mana kodrat zaman itu suatu hal yang tidak dapat kita hindari, di mana kita harus senantiasa melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan zaman yang kita harus lakukan. Iya, jadi di mana referensi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang memerdekakan murid, yang bermakna bahwa proses pembelajaran itu berpihak pada peserta didik, memberikan kebebasan pada peserta didik untuk menyuarakan pendapatnya, proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya bertumbuh dan berkembang menurut kodrat secara lahir dan batin. Ya, mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Iya, Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus lagi untuk Ibu Rosa. Bapak dan Ibu, aplaus yang luar biasa. Bapak dan Ibu, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, karena ini direkam. Bolehkah kalau memang kameranya nggak bisa dinyalakan, nggak apa-apa lah. Ataukah memang sinyal nggak bagus dari saya, layar saya ini nggak ada yang Ibu Rosa, Pak Cecep, itu aja yang bisa dilihat gambarnya. Halo Bapak dan Ibu, dengar? Halo Ya? Pak, dengar Pak. Halo, Pak. Dengar, Pak. Siap. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya dari apa yang telah disampaikan Ibu Rosa. Ternyata Ibu Rosa mencoba melihat pikirannya Pak Ki Hajar Dewantara, itu anak akan berkembang, itu anak akan mendapat sesuatu yang bernilai dalam hidupnya, itu akan bergantung pada keadaan alam, dan yang kedua keadaan zaman, gitu ya Bapak dan Ibu. Dan itu salah satu pikirannya Ki Hajar yang harus juga kita gunakan dalam bagaimana kita mengembangkan, membimbing, mendidik, bahkan mengajar. Karena anak akan hidup pada zamannya, dan anak akan hidup karena alamnya, sekitarnya, kondisi sekitarnya. Termasuk alam. Itu kata Ibu Rosa. Oke, Bapak dan Ibu, ini pikiran yang kita temukan dari Ki Hajar Dewantara menurut Ibu Rosa. Akan kita diskusikan lebih lanjut di forum tersendiri ya Bapak dan Ibu setelah ini. Ini kan kita menyampaikan pikiran kita dari apa yang kita baca, apa yang kita nonton, apa yang kita dengar dari pikirannya Ki Hajar Dewantara. Ada lagi Bapak dan Ibu?
Ada Pak. Oh, silakan Ibu Nusawakan, ya. Silakan Ibu Nusawakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya minta maaf karena saya ini dalam perjalanan ke Ureng Pak ya, jadi mungkin tidak maksimal. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan mengenai apa yang saya ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Jadi kalau kita lihat dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ini proses mendidik dan mengajar itu merupakan sebuah proses memanusiakan manusia. Dan itu memang bukan suatu hal yang gampang karena kita membentuk manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya ini dengan memikirkan dari segi untuk memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sehingga selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa dalam melaksanakan pendidikan berarti kita harus mencakup semua aspek itu dan juga mengenai pemberian pengetahuan akademis itu tidak semata-mata melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu semata. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara kita harus melihat pendidikan itu bukan hanya sebatas dalam ruang kelas saja, tetapi melibatkan interaksi dengan masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Karena dengan mendidik, maka kita dapat memanusiakan manusia itu atau siswa kita itu dengan berbasis pada kehidupan nyata. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara juga, kita harus menekankan pentingnya pengajaran yang memperhatikan keunikan dan kebutuhan setiap individu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri guru untuk siswa itu harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita yang harus terlebih dahulu memperhatikan apa sebenarnya karakteristik keistimewaan dari masing-masing peserta didik kita itu. Dan kita juga harus menggunakan pendekatan dan metode yang baik sehingga pembelajaran itu dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan. Sebentar, Pak. Kemudian, kalau kita lihat berdasarkan pendapat Ki Hajar Dewantara ini mengenai pentingnya kita punya peserta didik atau anak-anak didik kita ini, maka kita dapat melihat bahwa anak-anak didik kita ini adalah individu kosong yang dalam perkembangannya perlu kita arahkan dengan cara yang tepat untuk membentuk jati diri mereka agar mereka dapat berbudi luhur dan juga berkarakter. Dengan demikian, berdasar pada kodrat setiap anak yang perlu dituntun untuk mencapai keselamatannya, maka pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak dapat dilepas pisahkan oleh guru sebagai pendidik dalam memberi teladan, ide, gagasan, dan dorongan lewat pembelajaran yang berpusat pada anak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ibu Nusawakan, terima kasih untuk pikiran reflektifnya tentang apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak dan Ibu sepakat ya bahwa memang anak kita lihat itu unik. Masing-masing punya potensi, masing-masing punya karakter, dan dari situlah harapan kita menurut Ibu Nusawakan tadi, kita dapat mengembangkan potensi menjadi sesuatu yang memanusiakan. Itu kata kuncinya, memanusiakan. Oke Bapak dan Ibu, dan pikiran itu kan terilham dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu, cukup? Kita akan masuk ke forum diskusi kita. Atau ada terakhir satu Bapak dan Ibu, pikiran reflektifnya tentang filosofi pendidikan Pak Ki Hajar Dewantara. Sudah ada itu. Anak harus adanya dan keadaan zamannya. Kemudian anak jangan kita anggap dia memiliki segudang potensi, tapi biarlah yang ada pada dirinya kita kembangkan. Kemudian yang terakhir tadi yang disampaikan, anak itu akan menjadi manusia seutuhnya jika kita membantu untuk memanusiakannya.
Itu yang bisa saya tangkap dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak dan Ibu, adakah yang memberikan pikiran reflektifnya? Terakhir Bapak dan Ibu. Oke. Cukup ya Bapak dan Ibu? Halo Bapak dan Ibu. Masih. Pala Amin angkat tangan itu Pak. Pala Amin ada angkat tangan. Pak Amin, silakan Pak Amin. Luar biasa. Semangatnya, mukanya saja menunjukkan bahwa memang guru yang bersemangat untuk melakukan berbagai tanggung jawab yang berpedoman pada pikirannya Ki Hajar Dewantara. Silakan Pak Amin. Halo, dengar suara saya Pak? Halo? Dengar Pak Amin. Ya, Oh, ya. silakan. Terima kasih Pak. Menurut saya filosofi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dia menjelaskan tentang bagaimana pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik itu dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, dan olah jiwa, serta olahraga melalui proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau ibu siapa tadi yang mengatakan tentang ibaratkan seperti burung, kalau saya menurut Ki Hajar Dewantara ini dia mengibaratkan seperti seorang petani. Jadi seorang petani itu mulai dari awal bagaimana dia bekerja keras semaksimal mungkin, mulai dari awal dia pembelajarannya sampai dia berhasil dan dia bisa berdasarkan hasil daripada hasil kebun daripada si petani tersebut. Jadi pendidikan itu bagaimana caranya kita mulai dari awal, jadi siswa ini dibina semaksimal mungkin dari awal supaya bisa membentuk karakter yang lebih baik. Saya kira demikian, Pak. Siap. Pak Amin, makasih. Ya. Satu lagi yang dikemukakan, pikiran-pikiran reflektif dari Pak Amin terhadap filosofi pendidikannya Pak Ki Hajar. Ternyata bahwa anak itu agar dia mampu mengolah rasio, mengolah rasa, kemudian mengolah raga. Satu lagi tadi mengolah apa ya Pak Amina? Mengolah rasio, rasa, karsa, mengolah jiwa dan karya dan jiwa. Ya. Mengolah jiwa. Ya. Iya. Ya. Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian pikirannya Pak Amin atas filosofinya Pak Ki Hajar, kita pengajar itu bagaikan sama seperti petani yang akan membuat padi, atau janganlah kita sedang ada padi, atau itu jagung, kasbi akan punya isi yang baik, isi yang bagus kalau kita bisa membersamainya dari mulai ambil bibit, rawat tanah, kemudian lihat dari rumput, kemudian akan siram juga mungkin kalau kering, sampai pada akhirnya dia memiliki hasil. Nah, hasilnya akan kita kembalikan ke alam, kodratnya. Tetapi kita bisa memberikan sedikit apa yang kita punya untuk dia tumbuh lebih bagus. Jadi guru menurut Pak Amin tadi, dan itu terilam dari pikirannya Ki Hajar Dewantara, guru itu bagaikan seperti seorang petani. Yang dia bisa buat adalah nuntun anak, dan anak akan bertumbuh sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya. Gitu kata Pak Amin. Bapak dan Ibu, kita akan diskusi lebih lanjut tentang pikiran ini di forum diskusi.
di waktu diskusi. Kita sudahi dulu pikiran-pikiran reflektif kita terhadap filosofi pendidikannya Pak Ki Hajar. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Pamit terakhir Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk kita semua dulu. Bapak dan Ibu. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjut dulu. Saya lanjut dulu dengan mana tadi lagi? Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjut dengan ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, mohon perhatiannya. Ini menjadi pertanyaan yang, dan kita punya waktu kurang lebih 15 menit saja ya Bapak dan Ibu ya. 15 menit untuk kita coba mendiskusikan tentang apa yang menjadi dasar pemikiran filosofi pendidikannya Pak Ki Hajar untuk kita ambil sebagai bagian dalam kita mempraktekkan kita sebagai guru, kita sebagai pendidik. Harapannya kita bisa memanusiakan anak dengan apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kata menuntun Bapak dan Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu? Apa dapat Bapak dan Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid kita, anak-anak kita perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat sama? Tadi sudah singgung Bapak dan Ibu. Yang terakhir Bapak dan Ibu, mari kita diskusikan, kita dialog. Kita bertanya jawab tentang apa relevansinya pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kata ini Bapak dan Ibu, pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak dan Ibu sebagai pendidik. Apa relevansinya pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran kita sebagai guru atau pendidik. Bapak dan Ibu, 15 menit kita ada di kelompok kita masing-masing. 15 menit kita ada di kelompok kita masing-masing Bapak dan Ibu. Dan kelompok 1 nanti Bapak dan Ibu, kelompok 1. Kelompok 1 Bapak dan Ibu akan tetap, kemudian kelompok 2 akan keluar Bapak dan Ibu. Di board kedua Bapak dan Ibu, masukkan kelompoknya. Pembagian kelompok ikut PP saja. PP-nya Pak Hendrik itu nanti kita bagi 2 aja. Boleh ya Bapak dan Ibu ya? Untuk sementara gitu dulu. Agar kita tidak terlalu banyak di room ini dalam diskusi. Bapak dan Ibu paham ya yang kita maksudnya? Jadi kita ulang lagi Bapak dan Ibu. Bahwa kita ada di 2 kelompok dalam diskusi. Dengan penuntunnya adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi Bapak dan Ibu. Ada 4 itu. Kemudian kelompok 1 itu ada tetap di room ini dan kelompok 2 keluar dari room ini. Nanti Bapak Ibu lihat di LMS
di board 2. Itu Bapak Ibu masuk di situ. Di link itu untuk diskusi di situ. Nah, kelompok itu mengikuti PP. Bagi Bapak Ibu yang PP-nya Pak Henry itu akan dibagi 2. Gitu aja Bapak dan Ibu. Jadi kelompok 1 itu kelompoknya PP-nya Ibu Joyce. Kelompok 2 itu PP-nya Pak Buri dan sebagian Pak Henry. Kemudian Ibu Farah masih mute itu. Oke. Tadi kalau pembagian kelompoknya ada 8 ya, 8 orang. Setuju ya? Oh iya, iya betul, sorry. Yang 3 yang kelompok 1 ya Pak ya? Oke, siap. Ada yang tidak hadir? Oh, yang Pak Markus itu ya Pak? Iya. Beliau ya saya katanya dari perjalanan ke ini. Boleh Pak Sors ada ya? Pak Sors bisa dengar ya Pak Sors? Ya. Ibu Jumira sudah masuk lagi, berarti Ibu usahakan boleh pimpin aja mulai. Sudah 5, Ibu Farah tetap lagu jalan jadi ya. Ibu Farah nanti ketemu menyanyi lagi Ibu Farah sama-sama. Silakan Ibu usahakan mulai saja, dianggap Ibu usahakan yang pimpinlah sementara. Oke Bapak dan Ibu kelompok 1 bisa mulai aja diskusinya. Mungkin apa ya, Pak Amin boleh saya percayakan untuk pimpin teman-teman dulu diskusi. Tetap mengarah pada 3-4 pertanyaan temantik tadi untuk kita diskusikan sama-sama. Gitu, Pak Amin, boleh ya? Siapa? Ya. Pak, mohon maaf Pak, itu pertanyaan tadi itu saya tidak mampu menangkapnya karena terlalu cepat tadi. Ada beberapa ada 4 pertanyaan itu. Ya Pak, yang saya cuma tangkap bagaimana kata menuntun. Kata menuntun yang difilosofi oleh Ki Hajar Dewantara tadi Pak. Boleh, iya. Ini pertanyaannya Pak Amin. Bapak dan Ibu bisa terlihat ya? Ya, bisa Pak. Pertanyaannya tidak kelihatan Pak. Oh, belum kelihatan? Belum Masih kelihatan halaman depan Pak. Belum Pak. Itu dari awalnya saja itu Pak. Oh. Belum kelihatan Pak.
Oke Pak, udah ya? Dan Ibu, udah? Belum juga? Masih Belum ada, Di Pak. tampilan folder, Pak, folder. Udah ya Pak? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke. Ini Bapak dan Ibu, silakan. Ada 4 pertanyaan. Silakan didiskusikan. Saya Pak. Bisa ya Bapak dan Ibu, silakan. Ya. Ya Pak, saya mulai dengan mohon izin Pak. Mohon izin Pak. Silakan. Halo? Ya Pak, saya mulai dengan makna kata menuntun Pak. Kata menuntun. Ya di sini saya mulai saja teman-teman sekalian, untuk kata menuntun adalah satu kata yang bagi saya sebagai guru adalah makna saya berperan sebagai orang yang akan berperan sebagai yang memberi tuntunan, dalam arti memberikan contoh gambaran kepada siswa. Olehnya itu pada keseharian kata tuntunan ini saya pakai agar saya memberikan contoh kepada siswa memulai dari diri saya. Saya memberikan gambaran seperti cermin. Jadi saya berdiri untuk menuntun para siswa. Pertama-tama saya harus memperbaiki diri saya sehingga pada waktunya nanti apa yang saya sampaikan kepada siswa sudah bisa menjadi tuntunan karena saya sendiri memberikan contoh kepada siswa. Itu kata menuntun Pak untuk sementara. Mungkin yang lain bisa sanggah Pak. Pak, suaranya bisa didengar Pak? Ya, lanjut. Ya Pak, boleh. Lanjut. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk pertanyaan kata menuntun ini, kata menuntun itu adalah mendampingi atau mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Jadi dalam proses pendidikan anak, kita sebagai seorang pendidik untuk membantu mengarahkan dan membimbing siswa untuk menghidupkan kekuatan atau potensi minat bakat daripada siswa tersebut. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Saya Pak. Halo. Halo. Ibu Rosa. Halo. Ibu Rosa dengar suara saya?
Dengar, Pak. Pak Cecep. Ya, Pak Min. Bisa Pak Min, saya kita jalan saya Pak ya? Ya, lanjut. Iya. Oke. Kalau menurut Dapat dengar beta saya, suara? Pak, kalau untuk dapat dengar Pak, Pak Cecep pun dapat dengar, suara jelas. Ibu Rosa bisa dengar? Mantap, Pak. Lanjut. Ibu Dita bisa dengar? Halo. Kalau menurut saya, tuntutan atau kata menuntun itu sama dengan memberi tuntutan, artinya memberikan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam artian tuntutan itu bagaimana kita dituntut untuk memberi contoh seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Artinya ketika kita memberikan sesuatu, memberikan arahan buat siswa, itu berarti kita menuntut, artinya memberi contoh diri kita, lalu siswa itu bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Misalnya Pak, kalau seumpamanya saya sebagai kesiswaan, apa yang saya sampaikan tentang aturan-aturan tentang sekolah, misalnya siswa itu tidak boleh pakaiannya di luar. Jadi sebelum saya menegur siswa, berarti tuntutan itu ada pada saya dulu. Berarti saya harus rapi sebelum saya menegur siswa. Kira-kira menurut saya tuntutan itu dia seperti itu Pak. Jadi itu adalah kodrat yang harus kita sampaikan kepada siswa yang dimiliki, yang nantinya untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Demikian Pak. Ya, mungkin saya Pak. Mohon izin Bapak, mungkin saya. Ya Ibu Patlianti. Mohon maaf Pak, kayaknya Ibu Edith tadi yang duluan, saya setelah Ibu Edith. Silahkan Ibu Edith mungkin bisa menyampaikan pendapatnya dulu sebelum saya. Iya, makasih. Oh ya Ibu Edith. Silakan Ibu Edith. Ya, langsung saja. Sudah baik memang semua jawaban dari Bapak Ibu hebat semua. Di sini tidak terlalu berbeda jauh dengan jawaban dari Bapak Ibu semua. Mungkin menurut saya pribadi kalau tuntunan itu lebih kepada memberikan arah dan teladan. Kalau untuk contoh-contohnya sih sudah Bapak Ibu hebat berikan semuanya. Jadi sebagai guru yang baik, kita harus memberikan arah serta teladan yang baik kepada siswa. Itu saja sih Bapak, terima kasih. Ya mungkin saya sambung aja langsung, boleh Pak Amin? Iya silakan Ibu Patlianti. Ya panggil Ibu Anti saja Pak. Anti saja. Anti. Iya, supaya jangan ntar apa ribet, mungkin orang Maluku panggil nama saya Fatli. Jadi Anti saja. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan suaranya terdengar karena di Ambon juga hujan deras ya. Semuanya saya pikir bapak-bapak dan ibu hebat di sini sudah memberikan pendapat yang memang mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sini kita balik lagi dengan kata menuntun. Menuntun itu kalau dalam fisik aja berarti katong gandeng tangan atau seperti menyeberang jalan begitu kan ya. Ayo kita pergi menyeberang jalan, kita harus menuntun supaya yang kita tuntun ini nantinya menyeberang jalan dengan selamat. Itu yang saya tangkap dari kata menuntun untuk pertama. Berarti kita sebagai seorang guru, apa yang kita lakukan supaya siswa atau anak didik kita ini bisa menyeberang dengan selamat itu tadi. Berarti selain mungkin yang katong harus, yang tadi ada Bapak Cecep kali ya dengan mengatakan kalau kita
atau dengan siapa tadi Bapak sendiri Pak Amin bilang kalau kita harus menjadi sesuatu yang patut dicontoh dulu. Oke, bisa. Itu nantinya kita akan ke arah kita menjadi teladan. Karena nantinya mereka pasti akan berjalan dengan sendirinya untuk menyeberang jalan itu tadi. Tapi sebelum mereka belajar menyeberang jalan itu, saya pikir kita harus menuntun tadi dengan membimbing. Jadi balik lagi dari kata menuntun itu artinya kalau menurut pendapat saya adalah membimbing, memberi arahan atau ibaratnya mendampingi mereka, seperti yang diibaratkan Ki Hajar, menuntun itu menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ibaratnya pendidik itu seperti petani atau tukang kebun yang tadi yang merawat bibit jagung atau bibit apalah yang namanya ada di media tanah itu sendiri, mereka tumbuh tidak kekurangan gizi, maksudnya tidak kekurangan vitamin atau tidak kekurangan udara, tidak kekurangan air, sehingga nantinya mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya, tumbuh menjadi memang jagung yang berisi, bukan jagung yang kecil-kecil atau jagung yang tidak ada isinya seperti itu. Jadi saya pikir di sini kita sebagai seorang guru, kita sebagai pembimbing, penuntun. Dan menuntun itu membimbing. Kalau untuk saya sendiri membimbing, mengarahkan, membimbing dan mengarahkan, menjaga seperti itu. Mungkin itu saja. Mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu Elsa mungkin? Iya, Pak. Iya. Silakan Ibu Elsa. Iya, Pak. Menurut saya dari perspektif awal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu hebat semua, itu ada kata memanusiakan manusia. Nah, kalau makna dari kata menuntun berarti ini kita menjadikan sesuatu yang sesuatu yang memang belum ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya begitu. Jadi peran kita sebagai guru di sini adalah kalau menurut konsep dari Pak Ki Hajar bahwa kita punya posisi ada di mana-mana, ada di depan, di tengah dan di belakang. Nah, kalau di depan berarti kita menjadi contoh, menjadi teladan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu hebat yang sebelum-sebelumnya. Kemudian di tengah berarti kita memberikan motivasi untuk bisa mencapai cita-cita lewat pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian kalau di belakang berarti keberadaan kita di belakang berarti kita menuntun, kita membimbing siswa tersebut lewat apa? Lewat pembelajaran kita yang bisa mentransformasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti yang kita inginkan, dan pada akhirnya yang belum dimanusiakan tadi, manusia-manusia tersebut pada akhirnya bisa menjadi seperti yang kita inginkan dan juga sesuai dengan apa yang mereka harapkan untuk masa depan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Pak Cecep, halo. Ya silakan Pak, bagaimana? Bisa mungkin kita beralih ke pertanyaan yang kedua tadi Pak Cecep, pertanyaan mungkin ada? Yang kedua lanjut saja Pak Amin, nanti baru ketong kembangkan di sini pertanyaan kedua. Bukan Pak, betul punya pertanyaan kedua, saya ada Pak Cecep, betul yang ini tadi. Tadi kalau tidak salah, bagaimana menuntun dalam konteks menuntun dalam konteks sosial budaya. Oh ini ada nih, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya?
Iya, seperti Ya, itu pertanyaannya tadi. ya, begini ya, kalau kata menuntun, kalau kita berarah kepada kondisi ya, mungkin kita bisa coupling dulu ya, kondisi sosial budaya di setiap tempat ini beda-beda ya, beda-beda sekali. Contoh, saya ambil contoh ya, untuk kata tuntunan, kata di Ambon sini, contoh ya, kita ambil contoh saja, di Ambon orang kalau marah, orang kalau bicara keras, karena kondisi alam, pengaruh alam, kondisi alam. Kadang berbicara sampai kata tuntunan, itu kalau kita berbicaranya agak keras itu sebenarnya itu bukan marah. Sebenarnya kita berbicara keras itu sebenarnya untuk kondisi ya sosial budaya di daerah kita masing-masing itu mungkin berbeda dalam couplingannya ini. Mungkin pandangannya bahwa tuntunan dalam kondisi sosial budaya untuk mengembangkan perspektif dalam pandangan siswa tentang apa yang katong guru sampaikan kadang berbeda di situasi, berbeda dalam kondisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bisa menggunakan ya, makanya kita sebagai guru kita banyak mempelajari sisi fisiologis dan latar belakang peserta didik. Kalau boleh kita katakan begitu, sehingga pada saat kita menyampaikan sesuatu kepada anak-anak itu kita melihat dulu latar belakangnya dari mana. Karena untuk menurut saya seperti yang dari pandangan dari Ki Hajar Dewantara tadi tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak ini kan datangnya dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, latar belakang sosial yang berbeda-beda. Dia berangkat dari rumah kadang dengan latar belakang keluarganya yang berbeda, sehingga pada waktu dia di sekolah juga kadang dia punya cara pandang dan cara menyimak apa yang kita sampaikan juga berbeda-beda, sehingga kita para guru dalam hal ini super hati-hati dalam bagaimana melakukan bimbingan dan tuntunan. Jadi kita pertama harus kita melihat dari latar belakang dari para siswa tersebut. Itu mungkin pertama dulu ya. Lanjut. Bapak Amin. Ibu Anti bisa dengar beta suara Ibu Anti? Dengar Bapak. Oh iya. Mungkin itu pandangan pertama dulu, maksudnya dalam bagaimana kata menuntun memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Dari daerah yang berbeda mungkin begitu. Mungkin ada yang lain. Iya. Ya, saya setuju mungkin ya dengan Bapak ya tadi sampaikan, kebetulan untuk di daerah Maluku sendiri pada umumnya mungkin biasa dengan katong teriak keras. Ya. Ya, itu saja katong sepakati semuanya, katong teriak keras. Lalu kalau misalnya, mohon maaf kalau misalnya katong agak lembut-lembut, malah kadang-kadang murid ini injak-injak katong, begitu Kak Pak? Ya. Kayak macam mereka seperti tidak dengar. Ada sebagian murid yang mungkin latar belakang keluarganya tadi dibesarkan dengan penuh kekerasan, seperti mohon maaf ada kata-kata kasar yang mereka anggap itu biasa, tapi bagi katong yang di dunia pendidikan itu tidak biasa, tapi biasa begitu. Jadi mungkin sosial budayanya untuk daerah timur sendiri agak-agak berbeda dengan daerah yang lain. Saya rasa untuk pendidikan untuk kata menuntun bagi katong di sini identik dengan memarahi atau apa sih namanya, agak keras lah ibaratnya, bukan yang merangkul dengan lembut seperti itu kalau menurut saya. Tapi saya tidak tahu coba dengan yang lain, karena itu mungkin untuk ada perubahan lah harusnya. Semoga ketika kita masuk dengan yang tadi bukan dengan kekerasan ataupun dengan suara yang keras tadi itu, mungkin mereka bisa mendengar kita atau bisa mengarahkan mereka atau bisa menuntun mereka menjadi lebih baik. Bagaimana Bapak Ibu sekalian di sekolah yang lain ataupun dengan pengalaman mengajar yang lain? Katong fokuskan di sosial budaya atau konteks yang ada di sekitar kita ini. Itu saja dulu, yang lain boleh? Halo Pak Amin. Halo Pak, ini ada gangguan video nih. Oh iya.
Ya Ibu, sambil katun cerita-cerita saja, ini posisinya, ini kata tuntunan ini kan di daerah ya. Ibu kebetulan di beta pun sekolah di daerah sini, di Liang sini Ibu. Di daerah Liang sini sekolahnya ini kan rata-rata anak-anak dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Katong tuntun dengan orang bilang kadang dengan suara keras. Katong bicara mungkin terlihat kasar, tapi sesungguhnya tidak. Sesungguhnya tidak. Kita berbicara karena memang arahan cara latar belakang mereka itu juga berbeda-beda, untuk cara tangkapnya berbeda-beda. Itu yang mungkin tantangan sekali di lapangan, sehingga kita harus merubah cara membimbing itu. Kita harus merubah karena pendidikan sekarang kan tidak boleh ada kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun dalam kata-kata dan seterusnya. Tidak boleh ada kata-kata kasar, sehingga mungkin dari kegiatan guru penggerak ini katong sudah mulai merubah. Bapak Ibu, beta sekarang beta berbenah diri, beta berubah karena Ibu, beta di sekolah di sini, saya posisinya sebagai kesiswaan dalam merawat hampir 300 anak. Saya harus keseharian saya harus bergelut dengan 300 karakter yang berbeda-beda, tapi insya Allah saya terus berusaha untuk berinovasi, merubah diri untuk menjadi yang terbaik. Jadi bagaimana teman-teman sekalian, katong menyimpulkan kata menuntun untuk katong pung konteks sosial budaya yang ada di daerah katong ini? Atau Ibu Ria, makanya ada pendapat lain Ibu Ria. Pak Cece, beta bisa bicara? Ya Ibu Dita, silakan Ibu Dita. Cerita santai saya Ibu Dita, ada Ibu Ria, ada Ibu Ocha, ada Ibu Nunumete, ada Ibu Ante, ada Pak Amin. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya menyimak Bapak Ibu punya pembahasan tentang menuntun yang dibawa ke konteks orang-orang Ambon mungkin terkesan kasar dengan intonasi yang keras seperti itu ya. Tapi memang seperti yang Pak Cece bilang, tingkah laku, karakter seperti itu harus sedikit kita ubah. Karena memang tidak semua anak itu memiliki karakter yang keras, bisa menerima arahan-arahan yang keras. Itu. Ada juga perkataan-perkataan anak yang mengatakan, ih bapak guru ini kalau marah-marah, ih ibu guru ini paling marah, seperti itu ya. Dan itu realita yang terjadi. Kenapa beta bilang seperti itu? Jangan sampai kita punya image guru yang seharusnya menuntun ini diartikan menjadi tidak baik oleh anak. Ya, betul. Itu. Dan kita mau tambah saja ketika mengartikan kata menuntun dalam kehidupan sosial budaya ini, kita lebih kepada berupaya untuk membuat karakter anak itu menjadi baik dalam lingkungan masyarakat. Kenapa kita bilang seperti ini? Kita tahu benar bahwa khususnya saya mengajar di SMA. Kita tahu bahwa perkembangan anak-anak yang ada di SMA itu bukan lagi anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa seperti itu ya. Jadi tugas kita harus bisa menuntun anak itu dengan hal-hal yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mereka tahu terlebih khusus di Ambon ya, orang-orang mabuk seperti itu ya. Kita tahu hal-hal seperti itu yang di lingkungan masyarakat itu ada yang mau mencoba. Anak-anak muda ini kan mereka sering mencoba, kemudian tawuran. Kita harus bisa menuntun anak-anak itu bahwa ini adalah perbuatan yang baik, ini adalah perbuatan yang salah yang harus dihindari. Yang lanjut. Bapak Amin. Sama-sama tidak mau salah. Ibu Else. Iya Pak, iya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pak, sama saja pendapatnya dengan Bapak Ibu yang sebelumnya, hanya sekedar menambahkan bahwa hal yang pertama untuk bagaimana kata menuntun ini kita menjadikan kata menuntun ini dalam konteks sosial budaya, seperti yang tadi Bapak Ibu semua sudah bilang bahwa hal pertama itu harus mengerti dulu karakter ini seperti apa. Ada yang bisa, ada yang kalau budaya Katong Ambon ada yang bisa terima itu kata
maksudnya dengan bahasa, dengan intonasi yang kasar, ada juga yang dengar intonasi kasar langsung su gemetar dan lain sebagainya. Dengan demikian tadi Pak Cecep punya kedudukan sebagai kesiswaan untuk bisa menjadikan satu kedudukan untuk bisa membaca 300 karakter itu luar biasa Bapak Ibu. Dan dengan demikian karakter anak itu yang perlu dulu. Selanjutnya bagaimana setelah katong ketahui karakter anak, baru katong buat inovasi apa kira-kira yang sesuai dengan anak ini punya karakter seperti ini, anak ini punya karakter seperti ini. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Ya lanjut mangkali Ibu Nunu Mete. Pak Cecep. Ibu Ria. Ya Bapak Amin ya. Mungkin ini dong apa? Baru Amin mangkali beta. Kita break bisa. Ya mungkin ada waktu kita sholat, maksudnya untuk yang katong muslim mungkin bisa istirahat sholat dulu 5 menit, nanti kita akan bergabung lagi Pak. Lanjut aja dulu kita yang break sendiri. Bapak Ibu yang lain bisa lanjut dulu, kita break sholat sebentar Bu ya. Iya Bu, iya Pak. Kita tidak keluar dari Zoom, kita nonaktif kamera saja, ada sholat sebentar dulu ya. Mungkin sambil kita sholat, yang lain bisa lanjut diskusi sehingga nanti kalau balik siapa tahu ada hasil, maksudnya ada ide baru lagi yang bisa katong rangkum begitu. Pak Amin. Lanjut. Ya Bu. Barangkali kita bisa sedikit kasih masukan terkait dengan kata menuntun. Boleh. Silakan Ibu. Terima kasih. Semua salam sehat selalu. Iya, saya sependapat juga dengan pembicara-pembicara yang dari tadi sudah menyampaikan pendapat mereka tentang kata menuntun. Cuma saya menambahkan saja terkait dengan kata menuntun. Menurut pendapat saya, menuntun itu kita mengarahkan. Menuntun itu kita memberi arah dan teladan kepada anak. Ibaratnya begini. Ibaratnya anak ini tidak tahu jalan, kemana dia harus melangkah. Tugas kita adalah menuntun dia. Menuntun dia istilahnya ini ibaratnya hutan. Hutan ini penuh dengan semak belukar, penuh dengan berbagai macam tumbuhan dan sebagainya. Tugas kita guru, bagaimana kita membuka jalan, mencari jalan. Kita istilahnya menggusur atau kita membersihkan hutan itu sehingga anak dapat berjalan di jalan yang baik. Anak dapat berjalan di jalan yang baik, jalan yang sudah kita guru bersihkan dari berbagai belukar-belukar. Itu menurut pendapat saya tentang kata menuntun. Jadi istilahnya menuntun ini adalah bagaimana kita mendampingi anak, bagaimana kita mengantar anak, bagaimana kita bermain bersama dengan anak, sehingga anak mendapatkan satu tujuan pendidikan yang nantinya akan menuntun dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi maksud saya di sini bagaimana kita memberikan arah kepada anak tersebut. Sebab anak ini apalagi untuk anak SD. Anak SD ini bukanlah kertas putih, tapi mereka adalah kertas samar-samar. Nah, samar-samar inilah yang harus kita isi dengan tulisan-tulisan yang berharga kepada anak-anak. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengarahkan mereka, membimbing mereka, bahkan bermain bersama-sama dengan mereka, menuntun mereka, untuk mereka mendapatkan potensi yang ada pada diri anak tersebut. Sehingga tadi banyak yang sudah mengatakan banyak sekali, misalnya di Maluku sini karakter anak yang
sehingga anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Barangkali itu Pak Amin, sekedar masukan saja dari saya. Terima kasih. Ya. Pak Cep. Ya, Pak Amin. Bisa beta izin sebentar, beta sholat Pak Cep. Sama Pak, beta izin sholat dulu. Ayo. Ibu mohon maaf Ibu Pak, Rita break bisa, sebentar Ibu. bisa bertahan dulu sebentar, Ibu Frans. Bisa? Ya, Ibu. Ya, Ibu Bapak Elsa Ibu, bisa? Ibu. Ya, silakan Pak. Ya. Oke, Pak Amin, Kalau mau Pak ini, Cecep. lanjut saja di pertanyaan. Lanjut saja di pertanyaan yang ketiga, Bu. Iya. Diskusi di pertanyaan yang ketiga saja. Oke, mungkin beta akan menjawab pertanyaannya sambil tong punya bapak-bapak ibu yang sholat. Bisa didengar beta punya suara ibu-ibu, bapak ibu, Dengar, Ibu. Iya. Tapi ini pertanyaan di mana ini? Pertanyaannya yang kedua Ibu, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya Nomor di daerah 3, saya? Ibu. Oh, yang ketiga. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya. Mengapa pendidikan itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kalau menurut beta tadi, beta mau bilang bahwa setiap anak itu spesial. Dia diciptakan oleh Tuhan, itu kita yakin sebagai guru bahwa Tuhan sudah memberikan dia kemampuan seperti itu. Kalau bicara tentang kodrat alam itu adalah anak murid punya kekuatan atau potensi yang berasal dari dia punya diri secara alami. Jadi dia punya kemampuan itu memang sudah melekat dalam dia punya diri sendiri. Sedangkan kalau kodrat zaman itu adalah potensi atau keadaan diri yang memang sudah disesuaikan dengan dia punya kondisi sosial, dia punya minat dan budaya daerah setempat. Beta mau melanjutkan lagi tentang pertanyaan ini. Beta mau bilang bahwa ada anak Ibu Nunumete. Iya, Ibu. Kali Ibu Edith ini ada keluar dari grup. Beta bisa lanjut juga, Pak, Bu. Oke, Ibu. Iya, Bang, Ibu Edith kayaknya keluar dari grup. Oh iya, kayak tinggal ketemu berapa saja. Bel. Iya. Iya, beta ya menyampaikan beta punya pendapat untuk pertanyaan nomor 3 tadi. Tadi pertanyaan, sabar ya. Bapak dan Ibu, mohon maaf, waktu kita memang cuma 2 jam. Ini kita sudah mungkin lewat dari 90 menit, sudah mau hampir 2 jam lebih, Bapak dan Ibu. Iya, iya Ya, Pak. kita sudahi saja diskusi kita Bapak dan Ibu dengan penuntun pertanyaan pemantik tadi. Yang jelas bahwa Bapak dan Ibu, yang jelas bahwa memang kita diminta menjadi pendidik itu penuntun, satu. Yang kedua, dalam tuntunan kita ke peserta didik, jangan kita abaikan kondisi atau budaya yang ada pada peserta didik juga.
Oleh karena itu, kita diminta memperhatikan kodratnya anak-anak, baik itu kodrat alamnya, di mana dia berada, dengan kondisi yang seperti apa, dan juga zamannya seperti apa saat ini. Beda kan kita yang berada pada pendidikan yang tahun 80-an dengan anak-anak yang ada pada pendidikan 2000-an. Kemudian kita diharapkan menjadi seperti seorang among ya, among. Istilahnya menghamba itu, kata Pak Ki Hajar. Jadi kita bagaikan orang tua yang selalu mau melayani anak. Itu yang terakhir yang harus kita coba terapkan kalau kita mengikuti filosofi pendidikannya Pak Ki Hajar Dewantara. Kita mulai dari manipulasi. Bapak Ibu, seperti itu diskusi kita hari ini sebenarnya. Intinya adalah bagaimana kita mengetahui jumlah filosofi pendidikannya Pak Ki Hajar, dan mudah-mudahan kita mengadopsi dan kita menerapkan pada tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Tidak mudah. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cecep tadi, bahwa memang sewaktu-waktu kita ingin memaksakan apa yang kita kehendaki, yang jelas itu baik kepada anak. Tetapi setelah kita mempelajari filosofinya Pak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, maka mudah-mudahan paradigma kita tentang anak itu akan sendirinya akan berubah. Bapak Ibu, itu harapan sih. Nah, bagaimana Bapak Ibu merefleksi diskusi kita hari ini? Silakan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu berefleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan, mungkin dari Ibu Nunu Mete, bagaimana refleksinya Ibu Nunu Mete? Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya ingin mencoba merefleksi tentang kita punya dialog hari ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahkan kodrat zaman dan kodrat alam. Ya. Kita sebagai guru tanpa sadar kan kehendak kita kepada peserta didik. Yang pertama saya sampaikan bahwa anak itu memiliki kodrat, anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itu tugas kita adalah kita harus menuntun dia, kepada dia. Kita harus menjadi orang tua kepada dia. Kita harus menjadi teman bermain kepada dia. Sehingga semua potensi-potensi yang ada pada anak itu akan dia keluarkan secara spontan. Karena ketika kita melayani dia tidak akan pernah merasa takut kepada kita. Karena dia menganggap kita sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai penuntun. Sehingga apapun potensi yang ada pada diri anak nanti akan terlihat. Ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita di kelas, akan terlihat secara nyata bahwa inilah karakter anak yang memang tidak bisa kita paksakan. Dan dari karakter-karakter itu, kita dapat menilai, oh anak ini harusnya kita buat dia seperti apa, harus kita buat dia seperti apa, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, anak yang tadi memiliki potensi itu akan kita gali potensi dia. Kemudian dari potensi-potensi yang ada pada dia, sesuai dengan berkembangnya era zaman ini, di zaman yang sekarang, maka potensi-potensi yang ada pada diri anak ini akan terlihat
dengan berbagai macam cara yang dia lihat nanti di media-media zaman yang dia alami sekarang ini. Karena zaman sekarang ini kita tidak bisa menutup mata daripada media-media yang terjadi. Karakter anak yang potensi yang baik bisa saja berubah ketika dia berada di zaman yang sekarang ini. Maka tugas kita sebagai guru, bagaimana kita mendidik dia, mengarahkan dia untuk menjadi karakter yang lebih baik ke arah masa depannya juga yang lebih baik. Demikian Pak, itu refleksi yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Iya Pak. Untuk refleksi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita berikan aplaus Bapak Ibu. Oke Bapak dan Ibu, ada lagi satu refleksi singkatnya atas pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Saya Pak. Silakan Ibu Edith. Ibu Edith ya? Iya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Untuk refleksi dari pembelajaran kita yang diskusi yang sudah kita bahas dari tadi ini, saya punya cuman sedikit saja Kak. Saya cuma mau bilang kita sebagai guru itu harus introspeksi diri. Kenapa saya bilang seperti itu? Menuntun itu kita sudah tahu bahwa kita harus mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Sudah pasti kita tahu kalau mengarahkan itu bukan dengan hal yang keras, bukan dengan hal yang kasar. Kita tahu kita punya kepribadian, kadang kita suka marah-marah, seperti itu. Kadang kita sudah suka mengeluarkan kata-kata yang keras kepada anak, padahal kita tahu bahwa karakter anak itu tidak semua sama. Seperti itu. Kalau bicara tentang menuntun, kita tahu bahwa keadaan sekarang ini, anak itu sebenarnya mereka buka Google saja tuh mereka sudah tahu tentang ilmu pengetahuan. Tetapi di sini yang ditekankan adalah bagaimana kita menuntun kepribadian anak menjadi memiliki karakter yang baik, bukan cuma hari ini saja, tapi untuk masa depannya nanti Pak. Seperti itu saja Pak, terima kasih. Oke, luar biasa ya refleksi singkatnya. Bapak dan Ibu, betul bahwa anak kita tidak bisa bawa dia untuk berkembang, tapi kita tuntun Bapak dan Ibu. Biarkan nanti dia berkembang sesuai kodratnya. Bagaikan petani ya Bapak dan Ibu ya, tidak bisa paksa kasbi harus tumbuh cepat. Enggak bisa. Tapi yang bisa kita buat adalah semai bibitnya, kemudian cabut rumputnya ketika bibitnya sudah kita tanam. Tentu kita tarik tanah yang subur dan biar alam yang membuat dia tumbuh. Itu kodratnya, kasbi. Itu makna dari kata tuntun Bapak Ibu, tuntun. Tuntun kita tidak mengarahkan, membawa untuk dia cepat berkembang, enggak. Tapi bagaimana kita membersamai dia agar dia bisa berkembang. Itu aja, tapi kita tidak bisa paksa dia untuk berkembang. Karena dia punya kodrat sendiri, dia punya keunikan sendiri untuk tumbuh. Itu Bapak dan Ibu yang perlu kita coba refleksikan dari apa yang kita diskusikan. Bapak dan Ibu, saya rasa cukup ya. Kalau sedikit kita tentang substansi modul, apa yang kita sudah diskusikan. Bapak dan Ibu, inti pikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah dia bilang pendidikan itu tempat bersemainya kebudayaan, tradisi, budaya, Bapak dan Ibu. Tempat semainya ada di pendidikan. Kemudian, Bapak dan Ibu, pendidikan itu mengarahkan anak untuk terus berubah. Tidak ada pernah pendidikan yang tidak mengarahkan anak untuk berubah.
Dan perubahan itu akan kita sesuaikan dengan kodratnya anak. Baik itu kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, pendidikan itu menganut prinsip strikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Bapak dan Ibu, silakan coba nonton refleksi singkat dari apa yang disampaikan oleh Direktorat SMA kita, Direktorat kita. Di video, di dalam LMS. Itu inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara atau inti dari modul 1.1 Bapak dan Ibu. Bagaimana memanusiakan manusia tanpa meninggalkan kondisi sosial budayanya, kemudian tanpa melihat keberagaman, bahwa anak itu unik dan anak tidak perlu disama-samakan. Kemudian yang terakhir, perubahan itu untuk menghargai, untuk menghormati. Perubahan itu mengarah ke sana Bapak dan Ibu. Itu inti dari prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam istilah 3 kata, 1 kata, strikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Bapak dan Ibu, demikian diskusi kita hari ini. Semoga bermakna, semoga berguna dalam membantu kita menjadi penuntun pendidikan, menjadi penuntun bagi tumbuh kembangnya anak, dan biarlah kita menjadi penghamba bagi anak. Bapak dan Ibu, orang Maluku, istilah orang Maluku pada umumnya itu kata menghamba itu berarti jadi budak. Dan ini di awal-awal guru penggerak ini jalan, saya termasuk salah satu yang mencoba merubah makna ini ke arah yang tadi Pak Cecep bilang. Jangan sampai anak itu tidak menghargai. Karena kita terlalu dekat, kita terlalu mengikuti apa maunya anak. Padahal dalam Bapak Ibu, apalagi di kurikulum Merdeka, itu juga harapan-harapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bisa tumbuh, dipendidik ketika melakukan kumer itu. Bapak dan Ibu, itu pikiran saya, apa yang saya baca dari filosofinya Pak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sekali lagi semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Jangan lupa Bapak dan Ibu, LMS terlalu dibuka agar Bapak Ibu tahu update tugas apa yang harus dimasukkan. Karena Bapak Ibu terlambat, begitu dua date-nya harus berakhir hari ini, maka Bapak Ibu tidak bisa upload tugasnya lagi karena Bapak Ibu tidak ada nilai. Gitu Bapak dan Ibu. Iya Pak. Ibu bisa paham ya? Oleh karena itu mungkin jauh sebelum ketemu belajar, kita sudah akan recorder ini Bapak dan Ibu. Saya kata ngomong dari hati ke hati saya. Sepertinya memang tadi di kelompok 2 itu agak apa ya, menurut Pak Guru sih agak kaku. Padahal ini katong ini Bapak dan Ibu. Kalau kemarin di apa ya, di angkatan 5, Bapak Ibu kita membersamai guru-guru di Jawa Barat. Kemudian di angkatan 7 membersamai di Jawa Timur Bapak dan Ibu. Tapi kalau angkatan 9 ini di Ambon. Rata-rata juga ketemu di Pulau Ambon. Kira-kira Maluku Tengah ini di luar Pulau Ambon. Padahal ketemu semua ini kan di Ambon ini. Kita kebetulan di SMA 2 Bapak Ibu. Nanti kalau Pak Hendy sekali-sekali kalau ada apa Bapak Hendy bilang kata-kata kumpul-kumpul beta pisah. Ya, memang Siap.
memang fasilitator itu belajarnya daring Bapak dan Ibu. Yang belajar luring itu tenaga praktiknya. Itu di pendampingan individu dan lokakarya nanti. Bapak dan Ibu, lokakarya itu kan bikin di Masohi, kalau bikin di Ambon itu bisa pergi. Begitu Bapak dan Ibu, kan Kabupaten Maluku Tengah aja tetap bikin di Masohi. Kalau memang BGP mengundang, fasil ya bisa. Kalau kemarin di Jawa Barat itu terakhir baru dipanggil lokakarya 7 Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu ketemu belajar biasa saja. Nah, Bapak dan Ibu belajar biasa saja. Bapak Ibu juga pasti menilai beta lewat LMS tentunya. Bapak Ibu ada kalau Bapak Ibu mulai dari diri, kalau Bapak Ibu mulai dari diri itu ada harus Bapak Ibu bikin konten. Apa pikiran Bapak Ibu, lalu bikin videonya. Lalu nanti upload Bapak Ibu. Bapak Ibu penilaian tentang Bapak Ibu itu ada 2 kan, dari PT dengan dari Fasil. Nah dari Fasil ini 50, dari PT 50 Bapak dan Ibu. Nah, penilaian dari Fasil itu Bapak Ibu harus ada bukti karena semuanya harus upload ke LMS. Begitu Bapak Ibu beta mungkin nilai Bapak Ibu yang ada bukti. Hanya mesti ada bukti di upload Bapak Ibu di LMS. Itu sih Bapak dan Ibu dari beta. Pak Amin, begitu ya Pak Amin ya? Artinya kita mau kenal ini semua nih. Ya. Pak beta tanya sedikit juga. Pak beta tanya sedikit juga. Ini kita punya kegiatan ini dari mulai awal. Kegiatan dari awal ini setiap pemateri itu sampaikan bahwa kita punya kegiatan ini 6 bulan, tapi di jadwal itu kan sampai dengan bulan April itu 9 bulan. Sebenarnya yang itu yang mana Pak? 6 bulan atau 9 bulan? Barang di bulan Januari itu kayaknya sejalan, Desember sejalan kan? Baik. So, jadi mulai dari kalau tahun depan itu mulai dari Februari kalau tidak salah. Itu jadwalnya begitu Pak Min. Memang 6 bulan. Nah ini akan pun jadwal akan di sini nih memang dia dimulai Februari 15 Februari. Paket modul 2 itu mulai 1 Februari. Paket modul 3. Desember itu berakhir tanggal 7 saja. Itu kalau moderasi waktunya. Jadi nanti mulai dari tanggal 8 istirahat sampai tanggal 31 Januari. Oh iya Pak. Amin. Lalu belajar tanpa mengganggu, ini pendidikan guru penggerak tanpa mengganggu tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ketong tetap sore saja sikonnya. Siap. Iya, Pak. Istilah di LMS itu sinkronisnya Bapak dan Ibu. Tatap muka virtual. Karena Fasil itu cuma mempersamai Bapak Ibu secara daring. Makanya jam 5 lah waktu. Atau kalau Bapak Ibu merasa jam 5 masih tempo, ketong geser. Tapi sulitnya bagi yang muslim kan nanti maghrib itu. Bagusnya setelah jam 4 saja Pak. Setelah jam 4, setelah jam 4 lewat saja Pak. Jam 4 lewat. Mungkin 16.30. Iya. Ya, 16.30 mungkin Pak. 16.30 bagus Pak. Jam 3 sore juga Pak. Boleh. Jam 3 sore Boleh. juga. Jam 3. Bisa jam 3 Pak, bisa jam 3 Pak. Ya, jam 3. Kalau jam 3 lebih fleksibel Pak, kalau jam 5. Di sini memang sekitar jam 3. Jam 3 tadi. Pak, jam 3 sama soalnya kan kita Kristen juga kan ibadah sore ada lain, Pak. Iya. Jam 3 saja Pak kalau bisa. Siang. Pak, kalau jam 3 itu betul belum sampai di rumah Pak. Kalau hujan lah, saya bisa bawa laptop Pak. Perjalanan dari Hila lagi Bapak, dari Hila ke itu baru wilayah konflik kan di Wakal tuh Bapak.
Lalu Beta biasanya kalau dari Hila tunggu mobil pulang sekolah bel itu pas tepat jam 2 Pak. Beta perjalanan tunggu mobil lagi Pak. Karena beta sih bisa pindah motor Pak. Konflik tuh Bapak beta takut. Jadi beta naik auto saja Bapak. Jadi sekitar jam-jam 3 itu beta. Kalau bisa habis asar Bapak. Ya jam 4.30. Iya. Jam 4.30 atau jam 4.15 bisa Bapak. 4.15, 4.30. Jam 4? Iya, bisa Pak, jam 4. Iya, Pak. Pak Ibu kita mulai untuk besok nanti ada. Iya, jam 4 juga Pak, jam 4. Kalau jam 3. Iya Pak. Bapak Ibu besok ini kan ada apa ya? Bapak Ibu ya? Besok ini ada Jam 4 saja Pak. Ruang kolaborasi itu ada 2 kali, Bapak dan Ibu. Jadi nanti waktunya, atau sepakati tadi, tanggal 5 paling lambat, untuk hari pertama, ruang kolaborasi. Nanti hari kedua itu presentasi, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu kan jumlahnya cukup banyak, satu ketemu 1 kali, tapi waktu diskusi itu akan bagi kelompok, jadi bisa sampai 4 kelompok Bapak Ibu. Supaya tercatat, keton semua masuk lewat LMS, supaya aktivitas keton tercatat Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa kirim link di luar LMS. Nanti Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu tidak tercatat. Termasuk beta. Beta juga tidak akan bisa rekam kalau tidak lewat LMS. Bisa rekam, tapi nanti aktivitas di LMS tidak terbaca. Iya Pak. Jadi nanti Bapak Ibu beta sematkan saja. Nah, link utamanya tetap di Enterum itu. Itu untuk ketemu sama-sama dulu. Nanti waktu bagi kelompok, 1 kelompok tetap tinggal, karena yang lain di luar itu Bapak dan Ibu itu tidak terkecuali yang di room utama saja. Gitu Bapak dan Ibu. Boleh ya Bapak dan Ibu ya? Ini nanti pola belajar kita seperti itu, ketemu belajar seperti itu. Pokoknya belajarnya biasa saja. Kalau ada waktu Bapak dan Ibu, kalau tidak ada waktu Bapak dan Ibu bisa WA saja, tapi yang penting hadir. Sebab nanti kalau terekam itu Bapak Ibu tetap ada. Gitu Bapak dan Ibu. Artinya kalau dalam perjalanan masuk aja dengan HP. Iya Pak. Gitu Bapak dan Ibu. Siap. Oke Bapak. Ya Bapak. Paham. Siap Pak. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo dulu Bapak dan Ibu kita foto bersama. 1, 2, hidupkan kameranya. Yang sisa belum. 1, 2, 3 lagi. Oke. Sekali lagi 2. Oke. Bapak Ibu, sore goodbye. Goodbye Pak. Goodbye.